ba'du. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ini mau langsung kajian atau tawasulan dulu? Kita tapi sebelum asar harus sudah bubar. Jadi tawasulan 10 menit, ngisi kajian 10 menit, enggak. Si kajiannya 45 menit, oke lah ya. Boleh begitu ya. Tawasul itu artinya berdoa dengan biar banyak hujan rahmat yang turun pada saat ini. Kita berdoa dengan keberkahan baginda kita Nabi besar Muhammad. Juga segenap sahabat Nabi Muhammad, terutamanya natawassal bil hubabah. Kita bertawasul dengan Sayyidah Khadijah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal batulil mustatabah, dan Sayyidah Fatimahuz Zahra. Fa'asa dakwah mujabah, semoga segenap doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit-sulit semoga diberi kemudahan. Yang sedang sakit-sakit semoga segera diberi kesembuhan. Dosa-dosa kita semoga segera diberi ampunan. Keadaan kita semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing dan luruskan. Aib-aib kita semoga Allah Subhanahu wa taala tutupi. Semoga Allah selalu memperlakukan kita dengan manis, dan semoga Allah bukakan pintu rahmatnya lebar-lebar buat kita sekalian. Saya senang baca tawasul ini juga sekaligus buat nyambungin hati sama perempuan-perempuan solehah, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Saya berharap semoga semua yang hadir diberi Allah Subhanahu wa taala sambungan hati dengan perempuan mulia, biar di dunia bisa mencontoh kehidupan mereka meskipun hanya 1%-nya, dan di akhirat semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengan mereka insyaallah, amin ya rabbal alamin. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wa mujaba. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wa mujaba. Sama-sama. Natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wa mujaba. Natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wa mujaba. وعلى بشر جادا رحمات واستجادا وليالي الخير عادا وسكب ماء الصحابة مرحبا يا للمصلى
صحابة وعسى دعوة مجابة يا خليلي لا تضجر وعسى المكسور يجبر يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة ربنا يعطي الرغائب ورسول الله لائم وعلي ليث الكتائب قد هدت فينا ركابا نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم صحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة سيد الرسل الكرام وله أبع السلام وعسى يبري ذمامي فهو في ليل ذنابا من رسول للمدينة دينها من خير دينا كلهم فوق رهينا ما نخاف الانقلاب نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة النبي ثم صحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم صحابة وعسى دعوة مجابة وعسى بالمروتين ما يغير الله عيني كلهم يغدون ديني لا يروا ويعني حسابا إنني في الله راجي لم أزال بالباب ناجي وعسى يسره واجي ويسهل للصعابة نتوسل بالحبابة الله ثم صحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة ربي استر للقبيح
دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم صحابة وعسى دعوة مجابة. Al-Fatihah. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati, kita sayangi penyelenggara pada hari ini Majelis Ta'lim Al-Mar'atus Salihah dan juga Masjid Khairul Razikin Villa Rizki Ilhami di bawah pemimpinan Ustadzah Tatu Mulyana. Kita doakan beliau senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala dan semua pihak yang terlibat semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustadzah, bil khusus Ustadzah Mutiah Syahab, para ustadzah-ustadzah yang lain, para syaraif, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dicintai Allah, dirahmati Allah, disayangi Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga hadirnya kita di majelis maulid ini menjadikan kita orang-orang yang meraih syafaatnya di dunia hingga akhirat. Tema kita pada hari ini, mengharap syafaat hingga akhirat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa sih syafaat itu? Jadi syafaat itu kasih sayang. Kasih sayang itu kalau dari Allah namanya rahmat. Kalau dari Rasulullah namanya syafaat. Kalau dari suami namanya transferan. Enggak ya, enggak. Ditransferin doang tapi enggak disayangin, enggak mau juga kan. Teman-teman sekalian, jadi yang namanya syafaat itu adalah kasih sayang dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Dua hal itu, rahmat sama syafaat, dua hal yang paling kamu perlukan. Saya ulangi, dua hal ini, rahmat nomor satu, yang kedua syafaat, adalah dua hal yang paling kamu butuhkan, yang paling kamu perlukan, sadar atau tidak sadar. Hal yang paling kamu perlukan di dunia sebelum kelak di hari akhirat, nomor satu adalah rahmat, yang nomor dua adalah syafaat. Jangan berani pulang kepada Allah sebelum kamu meraih keduanya. Jangan berani mati sebelum kamu dapat kedua hal tersebut. Berat masalahmu teman-teman. Kalau kamu mati tidak dirahmati Allah, atau kamu mati tidak disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
apa yang kamu andalkan kira-kiranya? Pengen biar selamat, pengen biar di akhirat masuk surga, pengen biar di dunia hidup dalam keadaan bahagia. Yang pada punya suami kepengen hidupnya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang udah punya anak kepengen anaknya jadi anak yang soleh-solehah. Kepengen sepanjang hidup di dunia rezeki lancar. Kan begitu? Kamu punya banyak keinginan. Lah buat meraih semua keinginan-keinginanmu tersebut, kamu pikir apa yang kamu andalkan? Saya akan hidup bahagia karena saya punya banyak harta. Emang iya? Emang orang kalau duitnya banyak pasti bahagia gitu? Enggak. Enggak, teman-teman. Ustazah nggak tahu aja. Tahu saya. Tahu. Saya banyak jumpa juga orang-orang yang duitnya belum dipotongin. Banyak ketemu orang-orang yang ngebaca saldonya, saya nggak ngerti caranya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, enggak selalu yang kaya bahagia, meskipun enggak selalu juga yang miskin bahagia. Yang kaya belum tentu bahagia, yang miskin belum tentu bahagia. Sama-sama belum tentunya. Sebab bukan itu standarnya, bukan itu patokannya. Saya ulangi nih Bu, bukan itu patokannya. Enggak selalu yang duitnya banyak hidupnya bahagia, enggak gitu. Sebab ibu-ibu saudariku sekalian, yang namanya dunia ini Bu, senengnya sedikit dan sebentar. Orang nih baru punya mobil, seneng banget. Berapa lama? Sebulan kali. Kalau udah 3 tahun punya mobil, ngelihat mobil itu udah kepengen ganti. Betul? Kalau udah 3 tahun udah kepengen ganti tuh kok tuh. Ya ampun, mobil udah gak enak nih, gitu. Itu kesenangannya dunia. Orang pindah rumah, waduh seneng banget nih, pindah rumah baru. Bu, kemarin-kemarinan ngontrak, sekarang alhamdulillah biar kecil-kecilan udah punya rumah yang baru. Seneng, seneng. Berapa lama senengnya? Berapa lama seneng? Cobain aja berapa lama. Setengah tahun kemudian, setahun kemudian udah gak ada rasanya. Apalagi cuman sekedar kesenangan makan. Ibu makan nih, enak nih, tapi coba disuruh jangan telen-telen. Sate nih enak nih, kesenangan saya nih, ayo coba dah. Kunyah aja terus 5 menit. Udah nggak ada enak-enaknya Bu. Karena memang kesenangan dunia itu sedikit dan sebentar. Sebentar, sedikit juga. Kalau kebanyakan Bu udah nggak enak. Kamu makan durian sebiji, 2 biji masih enak. Suruh makan 1 kontainer, 1 karung deh gitu. Berapa biji loh? Aduh, udah tuh blenger dah kepalanya. Itu kesenangan dunia, ibu-ibu sekalian. Sedikit sebentar. Karena bukan itu memang standarnya kamu mau hidup bahagia. Enggak gitu, enggak itu. Enggak itu. Ada nih, saya ya, kalau saya cakep nih kayaknya saya bahagia dah. Sekurangnya saya kalau lagi sumpek-sumpek tinggal ngaca gitu. Jadi saya udah seneng lagi hati saya karena hidung saya mancung, gitu kan? Misalnya nih, itu omongan dari orang yang hidungnya nggak mancung. Akhirnya operasi plastik. Ya orang zaman sekarang nih, ini saya sampaikan karena emang jangan
mikir, meskipun yang di hadapan saya kayaknya asli-asli dah. Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau kamu lihat gitu kan, wah orang sekarang cakep-cakep ya, pada oplas semuanya nih, saya mau ikutan juga dah. Orang sekarang nggak pakai malu bu, 10 tahun yang lalu masih malu kalau bilang habis operasi plastik. Sekarang nggak pakai malu, makanya nih saya nih yang mau mengembalikan dirimu, biar jangan sampai kamu nggak malu. Kalau sampai kamu operasi plastik harus tetap malu gitu kan, biar kamu tidak sampai mengerjakannya. Hukumnya haram bu, hukumnya ada hadisnya nggak ustazah? Ada. La'anallahul washima wal mustawshima wal wasila wal mustawsilah wal mutaghayyirat li khalqillah. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, Allah melaknat orang yang mentato badannya dan yang ditato badannya. Ustaz, emang zaman dulu udah ada tato? Ada. Jangan dikira itu kemodernan. Bukan, dari zamannya Nabi udah ada itu. Orang natoin rambut. Meskipun mungkin caranya berkembang, tapi mentato badan itu udah ada dari zaman dulu bu. Washima wal mustawshima. Allah melaknat orang yang mentato dan yang ditato. Yang ngerjain sama yang dikerjain sama-sama dilaknat Allah. Wal wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat orang yang nyambung rambut dan yang disambungin rambutnya. Apa tuh namanya? Ah, itu dia tuh. Ya, nggak boleh. Hukumnya, ustazah saya emang nggak pernah nyambung rambut ustazah, tapi saya punya salonnya. Saya yang punya salon dan saya kerjain hal-hal semacam itu. Boleh apa nggak boleh? Wal mutaghayyirat li khalqillah, dan perempuan-perempuan yang mengubah-ubah ciptaan Allah. Ustazah belum tentu perempuan loh ya, pokoknya orang yang merubah ciptaan Allah, kebanyakan perempuan, jadi Nabi sebutnya perempuan. Nggak boleh. Kamu jangan mikir kalau saya cantik nih, kalau saya hidungnya mancung, suami saya nggak akan berpaling dari saya. Nggak juga. Ibu nggak buka TV apa? Banyak banget yang istrinya cantik-cantik ya bu ya. Akan tetapi suaminya berpaling hati juga darinya. Bahagia tuh bukan dari sana. Bahagia bukan dari sana. Ini adik-adik jomblo nih, dengerin saya. Banyak yang suka mikir, saya nggak bisa bahagia karena saya masih menjomblo. Kami adalah para jones ustazah, jomblo ngenes. Dek, kamu nggak ingat lagi zaman kamu kecil? Kamu segitu bahagianya, segitu senengnya, lari-lari. Iya kan? Mainan, lagi zaman saya kecil, ibu-ibu sekalian, lebih bahagia daripada anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang kalau mainan pegang gadget aja nggak gerak-gerak. Zaman kita sih enak ibu ya. Kita kayak seumuran. Mainan karet, mainan congklak, mainan gundu, layang-layang. Masya Allah. Kamu lagi kecil, kamu begitu bahagia. Kenapa begitu kamu remaja bahkan dewasa, kamu sepertinya lupa caranya hidup bahagia? Dan saya sampaikan kepadamu, bahagia itu tidak terkait dengan pasangan, tidak terkait sama jodoh. Belum tentu orang punya pasangan bahagia, betul? Belum tentu wanita yang bersuami lebih bahagia daripada yang enggak, betul? Yang nyaut betul nih kayak penuh dendam gitu. Betul,
pribadi ya? Iya katanya. Masya Allah, Masya Allah. Teman saya sampai bilang, saya kalau lihat pernikahan tuh kayak satu rumah, yang di luar pengen pada masuk ke dalam, yang di dalam pengen pada keluar. Ya Allah, bukan di situ letaknya bahagia, bukan di situ letaknya bahagia. Ibu-ibu yang udah nikah belum ada anak, aduh pusing. Dia bilang, aduh susah banget nih hidup saya. Kenapa? Udah nikah 5 tahun belum juga ada anak. Kamu pikir dengan ada anak pasti bahagia gitu? Belum tentu. Belum tentu. Yang punya hidup punya anak bahagia ada, yang gak punya anak bahagia banyak. Yang hidupnya punya anak gak bahagia banyak. Yang gak punya anak gak bahagia banyak juga. Karena bukan di sana standarnya hidup bahagia. Jangan adik-adik yang nikah udah berapa tahun ini ya belum ada anak, jangan sampai kamu berpikir saya nggak bahagia nih hidupnya soalnya saya nggak ada anak. Enggak, dek, dengerin saya menikah udah 20 tahun lebih belum ada anak, saya bahagia. Kamu lihat saya bahagia apa nggak bahagia? Bahagia. Karena bukan di sana letaknya kebahagiaan. Saya takut kalau kamu kira kebahagiaan adanya di sana, pas kamu nyampe ke sana, akhirnya kamu kecewa. Karena nggak di sana letaknya hidup bahagia. Kalau saya sehat, saya bahagia. Belum tentu. Yang sehat nggak bahagia banyak. Yang sehat tapi bahagia juga, yang sakit tapi bahagia juga banyak. Bukan di sana standarnya hidup bahagia. Di mana masalahnya? Masalahnya adanya di sini. Bahagia itu letaknya di dalam hati. Kalau kamu tahu bahagia itu letaknya di dalam hati, ini kita belum bahas akhirat nih ya, masih bahas dunia nih. Bukankah yang kamu cari di dunia adalah kebahagiaan? Bukankah yang kamu cari hidup di dunia adalah kebahagiaan? Kalau seperti itu masalahnya, dengerin saya. Yang bisa merasakan bahagia itu adalah hati. Yang bisa merasakan bahagia itu adalah hati. Sementara Allah yang menciptakan hati sudah ngasih tahu caranya. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan merasakan ketenangannya. Jadi bahagia itu sumbernya dalam hati. Sementara yang membolak-balikan hati udah ngasih tahu sama kita, caranya hidup bahagia adalah dengan menghadirkan Allah di dalam hati. Kamu kalau kepengen hatimu bahagia, hadirkan Allah dalam hati. Hidupmu berlimpah syafaat, matimu berlimpah rahmat, matimu berlimpah syafaat. Kamu mau nyari syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu kamu dapat tidak hanya di dunia, tapi saat kematianmu tiba. Ibu, saya udah lihat orang-orang yang punya cinta sama Nabi Muhammad, syafaatnya menyenangkan. Orang-orang yang punya cinta kepada Nabi Muhammad, meninggalnya menyenangkan. Sakaratul mautnya menjadi sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupannya.
begitu kematiannya. Ibu-ibu sekalian, dari zaman dulu, zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq alaihi ridwanullah, sakit berapa lama? Sampai kemudian beliau tanya satu waktu sama putrinya Aisyah, "Ayyu yawmin hadha ya Aisyah?" Hari apa ini wahai Aisyah? "Hadha yaumul Itsnin ya walidi." Ini hari Senin ayah. Kenapa ayah tanya kayak gitu? Beliau senyum, Senin ya Aisyah. Iya ayahanda, senyum, senang banget. Senyumnya tuh sampai kelihatan gigi-giginya sampai kayak ketawa gitu. Ma'adhaka ya walidi, apa yang membuatmu tertawa begitu senangnya wahai ayahanda ketika dibilang hari ini hari Senin? Senangnya kenapa nih? Orang mau bayar tanah apa? Apa ada orang yang mau kasih transferan apa? Enggak, itu semuanya. Apa mau tinggal di rumah yang baru? Enggak. Beliau segera mengatakan, karena ini adalah hari yang sama dengan hari wafatnya Nabi Muhammad. Aku kira pada hari ini aku akan segera berjumpa dengannya. Kematian jadi saat pesta, jadi kayak waktunya bersanding di pelaminan buat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, karena itu merupakan hari yang paling membahagiakan di mana beliau dapat kembali berjumpa dengan kekasih hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa jam kemudian beliau meninggal dunia. Bu, Sayyidina Husain. Nah, ini Bu matinya kelihatannya, kedengarannya kayak mengenaskan. Karena beliau meninggal dunia dalam keadaan dipenggal kepalanya dalam peperangan di medan Karbala. Ibu-ibu sekalian, saya mau menyampaikan fakta sejarah ini. Pagi hari, di mana hari itu sore harinya beliau meninggal dunia, itu Bu beliau sholat subuh berjamaah. Nih orang soleh nih, Bu, orang soleh di medan peperangan aja sholatnya berjamaah. Nah ibu-ibu nih kadang-kadang urusan mau nyunatin anak aja nggak sholat berjamaah udah 2 minggu. Ustazah maafin saya tuh Ustazah nggak pernah ngaji lagi sekarang Ustazah. Udah kayak 6 bulan gitu saya nggak pernah ngaji. Saya bilang kenapa gitu? Iya Ustazah lagi repot nih mau ngurusin anak saya kawin. Anak kamu kawin kapan? Tahun depan. Lah kenapa jadi begitu? Allah tuh jangan dikalahkan karena apapun Bu. Taat kepada Allah tuh jangan mau dikalahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Nih Sayyidina Husain cucu Nabi kita Muhammad alaihi salam lagi perang, sholatnya tetap jamaah. Habis selesai sholat udah baca zikir nih apa pada bubar. Sayyidina Husain masih baca zikir. Tiba-tiba saat beliau lagi baca zikir itu, beliau tegakin pedang di dalam sarungnya tuh sama dia ditancepin ke tanah. Dia pegangan tuh pedang itu dalam sarung. Ya, tiba beliau pagi-pagi gitu ngantukan lagi baca-baca zikir, tiba-tiba ketiduran. Ketika beliau lagi ketiduran, nih kayak ibu-ibu nih di sini juga ada nih. Terutama yang deketan tiang, deketan tembok, matanya kayak gitu. Kayak dengar suara saya berasanya kayak dinina boboin. Apalagi yang biasa-biasa saya sering banget dengar orang ngomong, Ustazah makasih ya Ustazah, selama ini Ustazah jadi teman tidur saya. Lah, kenapa bisa begitu? Saya Ustazah kalau mau tidur dengerin YouTube-nya Ustazah. Saudaraku sekalian saya muliakan, beliau lagi baca-baca zikir kemudian ketiduran. Sampai pedang itu mau jatuh, beliau kebangun, kemudian beliau bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
saudaranya. Kenapa wahai Husain? Kenapa kamu kayak begitu? Kok istirja? Kenapa kamu kok innalillah wa inna ilaihi rajiun, kayak kaget gitu? Tapi habisnya itu beliau senyum gitu, heran. Kok habisnya istirja kamu senyum-senyum ketawa kayak begitu, kenapa? Sayyidina Husain menjawab, barusan nih saya ketiduran, terus saya mimpi. Saya mimpi ngelihat saudara saya Hasan, udah meninggal duluan, usia 53 tahun meninggalnya Sayyidina Hasan. Saya lihat ibu saya Sayyidah Fatimah Zahra. Saya lihat ayah saya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya lihat nenek saya Sayyidah Khadijah. Dan saya lihat kakek saya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pada barengan, lagi pada kumpul melihat lagi kayak ada di satu tempat. Terus mereka semuanya bilang, ya Husain, al-lailah taftur indana. Wahai Husain, sore hari ini kamu akan berbuka puasa bersama dengan kami. Udah seneng, mau mati berarti ini hari, tapi seneng menghadapi kematiannya. Kenapa? Udah pasti begitu mati udah langsung berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah waktu mau meninggal dunia tuh betul, istrinya teriak-teriak, wa karba ala Bilal, wa karba ala Bilal. Duh, kesiannya Bilal, kesiannya Bilal. Bilal sakaratul maut nih, Bilal mau meninggal nih, kesiannya Bilal, kesiannya Bilal. Sayyidina Bilal dengar istrinya ngomong kayak begitu, Sayyidina Bilal segera menyaut, wa tarabah gadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Jangan katakan alangkah susahnya Bilal, jangan katakan alangkah kesiannya Bilal, ucapkanlah duh Bilal senengnya, duh Bilal senengnya. Seharusnya itu yang kamu katakan, sebab aku esok hari sudah bersama dengan kekasih hati baginda Nabi besar Muhammad. Ya rahmatullah. Orang kalau di hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad, sakaratul mautnya jadi enak. Bu, ibu jangan cuma mikir, oh kamu bakalan sakaratul maut. Iya, kamu semuanya nih, nggak ada yang bisa lari dari sakaratul maut. Kita semua pasti akan menghadapinya. Cuman masalahnya ada yang menghadapi dengan penuh keindahan, dengan penuh sukacita, dan ada juga yang ngadepin sakaratul mautnya dengan penuh ketakutan, dengan penuh kekhawatiran, dan dengan penuh kesedihan. Saya berharap kita semuanya dimudahkan saat sakaratul maut. Tapi kalau kamu adalah orang-orang yang seperti saya, mencari kematian yang enak, bukan hanya sekedar kehidupan yang enak, saya kasih tahu kepadamu, jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada baginda Nabi. Sebab orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, sakaratul mautnya jadi begitu menyenangkan. Ibu-ibu sekalian, kurang lebih kayak hari ini 2 tahun yang lalu, umi saya meninggal dunia. Umi saya meninggal dunia. Bu, salah satu dari kematian terindah yang pernah saya lihat, yang pernah saya dengar, karena saya memang tidak berada di sana waktu umi saya meninggal. Saya ada di sini, lagi ada di Jakarta, lagi di Tangerang tepatnya, lagi hadir majelis-majelis maulid, ketika dikabari bahwa umi saya masuk rumah sakit. Bu, nggak ada sakit yang mengkhawatirkan, nggak ada. Umi saya bahkan sempat sholat duha sebelum berangkat pergi ke rumah sakit. Umi saya masih bisa jalan pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit pun umi saya minta pulang. Waktu ditanya, umi memangnya mau ngapain, mau pulang umi? Umi mau diperiksa dulu. Umi saya bilang, umi mau sholat. Sholat apaan nih? Sholat duhur, masih jam 10.
Kalau gitu sholat duha, kan udah tadi sholat duha sebelum ke rumah sakit. Kalau gitu Umi mau wudhu, Umi batal wudhu. Umi saya wudhu, habis selesai wudhu naik ke atas tempat tidur untuk kelanjutan pemeriksaan. Kemudian Umi saya senyum, beberapa kali menggigit bibirnya, senyum. Kemudian Umi saya bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Enggak berapa lama, sembari lisannya masih terus-terusan memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, Umi saya meninggal dunia. Senyum, enak, nggak kepanasan, nggak kesakitan, nggak kehausan. Padahal orang sakaratul maut itu biasanya kesakitan, kepanasan, kehausan. Umi saya ngerasain semuanya. Kenapa? Saya saksinya. Umi saya penuh cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami anak-anaknya saksinya. Umi saya secinta itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu lihat saya kalau lagi cerita tentang Nabi Muhammad mungkin meneteskan air mata. Mungkin saya cerita tentang Nabi Muhammad akan berlehan air mata. Bu, Umi saya kalau baca maulid dari ya Rabbi sholli ala Muhammad, air matanya sudah berketerusan mengalir dari wajah beliau, dari mata beliau. Kenapa begitu? Hati yang penuh cinta. Sampai 2 tahun terakhir kehidupan Umi saya, tiap kali kita bilangin Umi mudah-mudahan panjang umur, jangan deh Umi, jangan didoain panjang umur. Saya bilang kenapa gitu Umi, kan kita kepengen Umi panjang umur. Umi saya bilang Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Kamu pernahkah merasakan kerinduan hingga mengalir air matamu karena rindu padanya? Bu, Kak, Dek, hati punya cinta sama Nabi Muhammad adalah hati yang akan selamat. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti enggak selamat orang bawa harta, di akhirat nanti enggak selamat orang bawa anak. Yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ciri hati yang selamat, dia tahu siapa yang harus dia cinta. Dia paham bahwa cinta di dalam hati semestinya untuk baginda Nabi besar Muhammad yang telah mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku telah akan bersama denganku di surga. Seseorang yang telah mengatakan al-mar'u yuhsyar ma'aman ahab. Seseorang hanya akan dikumpulkan di akhirat nanti dengan yang dia cintai. Karenanya yang kepengen sakaratul mautnya enak, yang kepengen sakaratul mautnya indah, pastikan kamu menjalani jalannya hamba-hamba yang solehah. Kemudian pastikan bahwa di dalam hatimu kamu punya rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Pun di akhirat nanti, yang selamat di akhirat yang bawa cinta kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan jelas di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Di akhirat nanti Allah tidak akan menyusahkan Nabi Muhammad. Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Allah nggak akan bikin Nabi Muhammad sedih. Di akhirat nanti Allah pasti akan tetap memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nggak akan susahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja ya Allah belum. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad.
kalau kamu hidup bersama dengan Nabi, kamu tegakkan ajaran agama Islam yang dibawa sama Nabi Muhammad, hatimu penuh rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, maka kamu akan bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat. Kalau kamu bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat, kamu akan selamat. Akhiratmu akan selamat, ditambah dengan akhiratmu akan indah. Sebab di akhirat nanti itu hitungannya sama hati. Hati yang indah bakal bawa keindahan di akhirat. Hati yang indah akan tetap diindahkan Allah di akhirat. Hati yang indah adalah hati yang di dalamnya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Maka Bu, Kak, Dek, Nah, siapapun yang ngarepin syafaat sampai di akhirat, dari dunia sampai di akhirat, tuh saya udah kasih tahu caranya. Dapetin rahmatnya Allah, dapetin syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara taruh dalam hatimu taat kepada Allah yang pertama, taruh dalam hatimu rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Hatimu hadirkan Allah, yang taat kepada Allah, jalani aturan-aturan dalam agama. Sholat jangan tinggal, Quran dibaca, aurat jangan dibuka-buka, kan begitu? Nah, kita jalanin hidup seperti yang Allah Subhanahu wa taala mau, kemudian pastikan bahwa di dalam hatimu punya rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah karuniakan. Allah anugerahkan rasa cinta yang besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya doakan kita bacakan suratul Fatihah bersama-sama. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rasa cinta yang mencukupi kepada baginda Nabi besar Muhammad, yang cukup untuk kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, biar di akhirat kita bisa gabung dalam rombongan orang-orang yang ada di belakang Nabi Muhammad, meraih syafaatnya dunia hingga akhirat, meraih syafaatnya dunia hingga akhirat, dapat syafaatnya sekarang di saat nanti kematian datang, dapat syafaatnya sampai nanti ada di dalam kuburan, dapat syafaatnya sampai berada di padang mahsyar, dapat syafaatnya sampai amal diperhitungkan, dan dapat syafaatnya sampai kita harus lewatin jembatan, dapat syafaatnya sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam rombongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga hal yang sama untuk kedua orang tua kita. Semoga semuanya berada dalam syafaat Nabi Muhammad. Yang orang tuanya sudah berada dalam alam kubur, semoga semuanya dapat syafaat Nabi Muhammad. Yang orang tuanya masih hidup di atas muka bumi, kita doakan mudah-mudahan syafaat Nabi Muhammad membuat mereka Allah bahagiakan. Orang tua kita semoga hidup dalam kebahagiaan berkat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita semoga semuanya enggak jauh-jauh dari syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga keluarga kita semuanya selalu berada dalam syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga yang meninggal. Kita doakan juga ada yang meninggal dunia hari ini, ibu mertua dari kakak saya, Ummi Azizah Al-Jufri di Malang, meninggal dunia beberapa saat yang lalu. Kita doakan
Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan beliau dalam alam kuburnya. Dijadikan kematiannya sebagai saat-saat indah pertemuannya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Kita doakan juga yang sedang sakit-sakit, Umi Lun sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera sehatkan kembali beliau. Kita doakan semua yang sedang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan mereka semuanya, dari keluarga kita, dari sahabat-sahabat kita. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah bahagiakan hidup semuanya insyaallah. Kita semuanya yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah sehatkan hati kita, Allah sehatkan pikiran kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan pandangan mata batin kita, Allah sehatkan pandangan mata zahir kita. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.